Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazirana ma'asiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan li nubuwwatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa min jami ummati amma ba'd. Yang saya hormati jamaah salat duhur Masjid Al-Jabar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa di Masjid Al-Jabar melaksanakan ibadah salat duhur berjamaah yang kemudian kita lanjutkan insyaallah dengan mau'idah hasanah yang mana pada hari ini merupakan tanggal 6 di bulan Sya'ban 1446 Hijriah. Hadis Nabi menegaskan kepada kita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsuma kunta. Al-hadis At-Tabrani wa Ahmad. Yang artinya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, Abdul imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utama iman itu adalah Anda mengetahui bahwa Allah bersama Anda dimanapun Anda berada. Maka Nabi menegaskan itulah yang disebut dengan Abdulul Iman. Bahwa seyogyanya ketika kita sudah memasuki bulan Sya'ban, yang sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang sungguh sangat luar biasa padilahnya, gitu. Maka perlu kita tingkatkan keimanan kita setidaknya dengan memahami hadis ini, gitu. Bahwa kita tidak hanya cukup menjadi muslim yang hanya rata-rata imannya, tetapi berupaya untuk masuk kepada makom yang disebut dengan Abdulul Iman. Jadi keutamaan iman, gitu. Yakni an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Di mana diri kita merasa diawasi, atau istilah lain disebut dengan muraqabah minallah, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada. Tidak hanya di masjid saja, gitu ya. Tidak hanya sedang membaca Quran saja, tetapi ketika kita sedang bekerja, sedang beraktivitas, maka hendaklah menghadirkan yang disebut dengan merasa diawasi oleh Allah. Maka itulah syarat di mana kita akan meraih yang disebut dengan Abdulul Iman. Di antara ciri orang yang termasuk kepada kategori Abdulul Iman ini, gitu ya, setidaknya ini menjadi ukuran bagi kita untuk supaya mudah memahami sekaligus mengevaluasi diri kita, bukan untuk orang lain ilmu itu, ya. Apakah kita ini sudah masuk Abdulul Iman atau belum, gitu ya? Atau hanya iman rata-rata saja, gitu ya. Maka yang pertama adalah jelas kata para alim penjelasannya, tarkul ma'as, meninggalkan maksiat. Tarkul ma'as adalah syarat yang pertama ketika orang ingin masuk kepada kategori Abdulul Iman. Jadi meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan dosa, meninggalkan kesalahan, baik yang sifatnya hablum minallah maupun hablum minan nas. Terlebih ini sudah memasuki bulan Sya'ban. Di antara seorang muslim yang tergelincir dalam kemaksiatan itu setidaknya disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah taf'alu ma haramallah, mengerjakan apa yang Allah haramkan, gitu. Kemudian yang kedua adalah tarku ma amarallah, meninggalkan yang Allah perintahkan, gitu. Kan masih ada saudara kita sekalipun sudah di bulan Sya'ban masih meninggalkan sholat 5 waktu misalnya, atau masih
masih malas ke masjid kan itu. Kemudian masih belum bersilaturahim kan itu. Padahal ini sudah bulan Sya'ban. Ini sudah bulan Sya'ban. Gitu. Maka ciri orang yang tarkul mas itu adalah tadi meninggalkan apa yang Allah haramkan dan berupaya mengerjakan setiap apa yang Allah perintahkan. Kita bersyukur kepada Allah di tengah-tengah kesibukan kita, gitu ya, dari berbagai aktivitas yang kita miliki dengan profesi masing-masing yang berbeda, tetapi masih tetap bisa ke masjid, alhamdulillah. Masih tetap bisa sholat berjamaah, alhamdulillah. Dan insya Allah Sya'ban ini merupakan cerminan untuk bulan Ramadan ke depan. Jadi kata para alim disebutkan Sya'ban huwa syahrul jar'in. Sya'ban adalah bulan menanam. Jadi manakala di bulan Sya'ban masih hese ke masjid, di bulan Sya'ban masih susah berjamaah, insya Allah Ramadan pun pasti masih susah. Masih sulit untuk melaksanakan ibadah itu. Sehingga perlu menghadirkan yang disebut dengan ingin abdul iman dengan cara muraqabah Allah, merasa diawasi oleh Allah, sehingga muncullah sikap positif dalam diri kita yang disebut dengan tarkul mas, meninggalkan kemaksiatan. Ya, kita manusia biasa, tidak dijamin, tidak dimaksum oleh Allah, tetapi setidaknya kita sadar, oh ini sudah bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan. Yang masih malas ke masjid, segera rajin ke masjid. Yang masih meninggalkan perintah Allah, perbaiki dan bertobat. Nah, ini sudah bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, karakter positif lain. Manakala hadis ini kita pahami dengan bagus, dengan baik, maka yang kedua adalah an-nasyatu fil ibadah, punya sikap semangat ibadah. Karena merasa diawasi oleh Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Jadi kan ada semangat ibadah dalam diri kita. Semangat untuk sholat berjamaah, semangat untuk menuju masjid gitu kan. Kemudian semangat untuk qiyamul lail, semangat untuk punya program membaca Quran gitu. Ini sudah bulan Sya'ban gitu. Ketika nanti masuk Ramadan, kita sudah punya habituasi yang positif. Dia kan sudah punya habituasi ke masjid gitu kan. Sudah punya habituasi berjamaah, sudah punya kebiasaan membaca Quran gitu. Sehingga ketika Ramadan tiba itu kita sudah tidak lagi adaptasi dengan berbagai ibadah. Karena di bulan Sya'ban kita sudah terbiasa. Ini yang disebut dengan an-nasyat, perlu dibangkitkan kembali semangat ibadah kita itu. Baik yang sifatnya tadi mahdhah maupun ghair mahdhah. Ibadah ritual maupun ibadah-ibadah yang sifatnya sosial itu. Maka ketika orang memahami di sini dengan seksama, disebutkan dalam hadis Abdulul Iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utama iman adalah seorang yang memahami bahwa Allah bersamanya dimanapun dirinya berada. Maka pasti orang itu akan punya an-nasyat bil ibadah. Saya semangat ke masjid semata-mata karena Allah telah menyuruh saya ke masjid, sehingga saya malu ketika saya tidak ke masjid. Maka muncullah yang disebut dengan tanggung jawab kita untuk beramal soleh. Maka yang kedua, sikap positif yang akan kita miliki ketika memahami hadis ini adalah an-nasyat bil ibadah. Semangat ke masjid, semangat sholat berjamaah, semangat bangun malam insya Allah. Tidak akan tertinggal kita sholat berjamaah manakala kita sehat, manakala kita tidak sedang bermusafir kan gitu. Sehingga akan ada program yang baik dari diri kita. Ini sudah Sya'ban. Ini sudah Sya'ban. Kalau Sya'ban saja sudah lalai, kemudian masih belum punya semangat ibadah, apalagi nanti ketika Ramadan. Apalagi nanti ketika Ramadan. Di bulan Sya'ban saja belum punya ghirah. Padahal sebentar lagi kita Ramadan. Sebentar lagi kita Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah akan punya sikap yang ketiga yang positif yang akan dimiliki oleh kita memahami hadis ini adalah al-ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal.
Jadi kan motivasi kita itu adalah semata-mata ar-raja' ala rahmatillah. Mengharapkan rahmat Allah. Kenapa kita semangat ke masjid? Kenapa kita semangat bangun malam gitu ya? Bukankah ingin pujian? Tidak. Gitu. Tidak ingin pujian, tidak ingin penghargaan, gitu. Tidak untuk apapun, tetapi semata-mata ar-raja' ala rahmatillah. Mengharapkan rahmat Allah. Bukankah hadis Nabi mengatakan kepada kita kan? Dalam hadisnya itu kan, ini supaya kita punya semangat ini ketika kita beribadah itu kan, terkadang kan disebut dengan ada yang wa yazid iman itu, berkurang dan bertambah gitu ya. Bahkan banyak berkurangnya daripada bertambahnya gitu ya. Sehingga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati ar-rajul yumkinu bi talabil ilm wa lam yatlubhu. Al-hadis Ibnu Asakir wa sahahahu. Jadi orang yang paling rugi nanti di akhirat adalah orang yang dirinya tidak punya waktu untuk hadir di majlis ilmu. Maka ketika Ramadan kan banyak majlis ilmu, banyak subuh kan taklim, ya banyak gitu. Itu kan sehingga harus ada terbiasa dari sekarang kita. Jadi kalau kita hadir majlis ilmu itu kita sedang berupaya untuk menjadi orang yang beruntung. Karena orang yang tidak hadir di majlis ilmu itu diancam oleh Rasulullah sebagai orang yang hasratan fil qiyamah, rugi pada hari kiamat. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati ar-rajul yumkinu fi talabil ilm wa lam yatlubhu. Lama di sini. Dia orang yang paling rugi nanti di akhirat, orang yang punya waktu sebetulnya dia ingin ke majlis ilmu, tetapi tidak bisa hadir di majlis ilmu. Bisa jadi karena kesibukannya. Maka alhamdulillah kita masih bisa hadir di majlis ilmu ini. Sehingga nanti ketika Ramadan ada taklim subuh, ya, ada taklim pada tarawih kan, kita sudah terbiasa duduk setelah sholat untuk mendengarkan taklim setelah subuh. Gitu. Ada kan di masjid-masjid kan ada taklim setelah duhur, taklim setelah asyar. Setidaknya kan dengan sangat semarak ketika Ramadan itu mesti ada taklim kultum Ramadan. Gitu ya? Ada kultum Ramadan. Maka hadirilah kultum-kultum itu. Kenapa? Setidaknya kita akan melewati ancaman Rasulullah yang disebut dengan asyadun nasi hasrah. Orang yang paling rugi di akhirat. Orang yang hidupnya tidak pernah duduk di majlis ilmu. Maka kenapa ketika Ramadan para DKM menyediakan tadi yang disebut dengan sarana untuk taklim. Supaya tadi jangan sampai kaum muslimin masuk kepada kategori yang disebut dengan hasrah fil yaumil qiyamah. Dan kita sekarang sudah terbiasa di bulan Sya'ban untuk sejenak duduk 10 menit setelah duhur. Di Al-Jabar sudah punya jadwal yang tetap itu kan, setelah duhur, setelah subuh itu, setelah maghrib itu ada taklim sengaja. Kenapa? Ini untuk mengejar jangan sampai kaum muslimin itu termasuk orang yang hasratan di yaumil qiyamah. Itu disebut ikhlas kita. Kenapa kita taklim? Bukankah kita punya ilmu? Punya. Bahkan boleh jadi Bapak dengan saya gelarnya lebih tinggi Bapak daripada saya. Itu ya. Boleh jadi ilmu Bapak Ibu lebih tinggi daripada saya. Tetapi kenapa? Karena bukan semata-mata tinggi dan tidaknya, tetapi pentingnya kita menegakkan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan kalau Rasulullah SAW, "Iza marartum min yadil jannah farta'u biha." Apabila Anda melewati taman surga Allah, bergabunglah, kata Nabi. Wa qila ya Rasulullah, wa ma miryadil jannah? Apa yang disebut dengan taman surga itu? Majlis ta'lim, majlis ta'lim. Seperti sekarang ini Pak, sederhana ini. Ini taman surga Allah, kata Nabi. Ini taman surga Allah. Maka itu yang disebut dengan kenapa kita perlu ke majlis ilmu, kenapa kita hadir di majlis ilmu, semata-mata mengejar yang disebut dengan ar-rajau atau istirja' ala rahmatillah, mengharapkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Ingin termasuk orang yang berada di taman surganya Allah. Maka hadis yang kita bahas ini itu kan menjelaskan kepada kita bahwa seutama-utama iman adalah orang yang merasa dirinya bersama Allah, akan muncullah sikap positif dalam diri orang itu
Yang pertama adalah tarkul ma'ash, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah an-nasyatu fil ibadah, punya semangat dalam beribadah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlasu fi amalih, senantiasa ikhlas dalam mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf kurang lebihnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.